Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Timur. Alhamdulillah, hari ini tersampaikan keinginan Om untuk mengundang salah satu tokoh yang dinanti-nantikan untuk hadir di podcast Om BP. Kenapa banyak yang menanti beliau? Kebetulan juga sore ini rata-rata kita menggunakan baju hitam. Sama halnya dengan kereta api. Hitam-hitam kereta api, biar hitam banyak yang menanti. Hari ini tanggal 11 Oktober. Besok tanggal 12 Oktober 2024. Kutai Timur genap umurnya 25 tahun. 25 tahun bagi manusia itu adalah umur di mana energi manusia itu terbangkitkan. Di situ ada nuansa atau motivasi untuk menjadi manusia hebat. Mudah-mudahan 25 tahun ke depan kita juga hebat. Nah, untuk membicarakan itu, saya perkenalkan tamu Om sore ini. Calon Bupati Kabupaten Kutai Timur, Ustadz Dr. Andes Haji Ardian Sulaiman, MSI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Kemudian beliau didampingi oleh Ketua Tim Sukses pasangan Ardiansa Sulaiman Mahyunadi, ananda saya. Kenapa saya panggil ananda? Dia selalu panggil saya Om. Dr. Agustiansa Ridwan, SIP MSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur saya. Lagi-lagi saya mengatakan bahwa bersyukur bahwa hari ini Om kedatangan tamu yang luar biasa. Calon Bupati Kabupaten Kutai Timur. Walaupun kita tahu hampir tiap malam kita ngobrol terkait dengan sosok ketokohan beliau. Sudah hampir 50 relawan kita yang podcast di tempat ini terkait dengan ARMY. Hari ini tentu saja kita akan mengupas sedikit. Karena kita mengupas tuntas waktunya tidak sampai sepertinya. Karena banyak yang terkait dalam visi misi daripada ARMY. Visinya adalah terwujudnya Kutai Timur tangguh, mandiri dan berdaya saing. Seperti yang Om katakan tadi, di umur 25 tahun itu daya saing energi manusia itu hampir sama dengan energi yang dimiliki oleh Kabupaten Kutai Timur. Kabupaten Kutai Timur dinyatakan hebat ya karena memang kabupaten ini satu-satunya di Kalimantan Timur yang memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Sumber daya alam ini kalau tidak dipimpin oleh seorang bupati yang betul-betul berpihak kepada rakyat, sumber daya alam ini bisa menjadi musibah. Ustadz, Ya. berdaya saing, kemudian tangguh dan mandiri. Ya. Kenapa pikiran ini muncul, Ustadz? Ya, 3 kata itu saling mendukung. Karena kita Kutai Timur ini tadi diawali dengan sebuah narasi kita memiliki perbedaan yang luar biasa dibanding dengan yang lain. Nah, kalau saya menyebutnya Kutai Timur ini memiliki keunggulan komparatif yang menurut saya kita lebih unggul dari sumber daya alam. Dan saya tidak perlu menyebutkan itu. Nah, dengan keunggulan komparatif inilah ya, kita harus memolesnya dengan sebuah visi yang memang betul-betul harus disiapkan dari sekarang. Ya. Kita harus tangguh dengan catatan sumber daya alam yang kita miliki ini betul-betul memberikan dampak positif terhadap kemakmuran, kesejahteraan,
masyarakat Kutai Timur, ya, dan tidak menimbulkan sisa-sisa yang menyengsarakan di kemudian hari, entah berapa tahun. Hari ini saya bertekad untuk tidak membuat itu, jangan sampai itu terjadi. Kemudian dengan keunggulan komparatif juga, ya, kita harus mandiri dalam artian bukan berarti kita tidak memisahkan dengan hubungan dengan daerah lain, ya, hubungan dengan daerah di atas kita sampai nasional, tidak. Tetapi kita harus mampu dengan keunggulan komparatif itu kita menciptakan kemandirian, ya, terutama terkait dengan ketahanan pangan, pertanian, ya, karena keunggulan itulah yang harus kita sekarang ini siapkan untuk lebih maksimal memberikan kemakmuran kepada masyarakat. Ya. Saya tidak menjelaskan secara rinci, tapi saya kira mungkin sudah konotasinya sudah paham. Nah, yang tidak kalah penting adalah dengan keunggulan komparatif itu menjadi salah satu sumber untuk kita mampu menciptakan Kutai Timur ini memiliki daya saing yang bisa terjual kemana-mana. Terjual dalam artian bukan dijual, bukan. Tetapi perbandingan yang kita siapkan adalah kita mampu untuk lebih unggul di atasnya dengan apa yang kita miliki. Apalagi sekarang, ya, kita ingin mencoba memoles itu. Kutai Timur ini menjadi sebuah daerah yang berdaya saing, ya, dari sisi sumber daya manusianya, dari sisi sumber daya alamnya, kemudian dari sisi ekonomi kreatifnya, ekonomi kerakyatannya, dan semua bidang, ya, baik infrastruktur dan lain-lain, termasuk juga dukungan informasi teknologi. Daya saing ini wajib kita munculkan dari sekarang, karena kalau tidak, ya kita selalu merasa belum sempurna begitu, ya. Sehingga visi tangguh, mandiri dan berdaya saing ini adalah sesuatu yang urgent untuk diciptakan 5 tahun sekarang ini, sembari kita menyiapkan juga Kutai Timur hebat di 2045. Karena itu sudah dicanangkan di dalam RPJPD 2045, maka saya menyiapkan hebat itu sejak persiapan untuk 5 tahun ke depan ini. Seperti itu. Baik, Ustaz. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ardiasa Sulaiman itu sebenarnya intisari daripada visi misi itu, kemudian nanti kita breakdown ke dalam komitmen beliau untuk mewujudkan terkait dengan visi misi itu. Ananda Agus. Ya, siap. Mungkin ada yang bisa ditambahkan dari penjelasan Ustadz Ardiasa Sulaiman tadi terkait dengan apa yang disampaikan beliau. Ya, terima kasih Om Epe atas kesempatan yang diberikan. Mungkin saya tidak masuk kepada bagian daripada visi misi maupun program unggulan yang kita bahas pada hari ini. Itu biarkan paslon kita yang menyampaikan, karena memang saya tahu persis bahwa visi misi ini secara substansi, secara perenungan, secara alam pikir dan semangat untuk mewujudkan masyarakat Kutai Timur yang tangguh, mandiri dan berdaya saing ini, itu berangkat dari pemikiran beliau yang dielaboratif oleh orang-orang di sekitar beliau yang beliau percaya untuk bersama-sama untuk mendetailkan apa yang kira-kira bagian-bagian bisa mewujudkan. Cuma pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan kepada masyarakat di Kabupaten Kutai Timur khususnya, lebih terkhusus lagi di wilayah Sangatta Utara misalkan, bahwa tidak banyak kita temukan pemimpin sekarang itu yang masih menggunakan pola tata kelola kepemimpinan itu memulai dari konsep yang matang, dari ide yang matang yang ditawarkan kepada masyarakat. Dan apalagi konsep pemikiran itu, ide gagasan itu berangkat dari alam pikir calon pemimpin, itu bisa dikatakan jarang sekali ditemukan.
Dan saya tahu persis karena saya mendampingi beliau ini memang sejak beliau memang selalu maju di Pilbub, saya selalu bersama. Jadi saya tahu persis bahwa beliau ini memang setiap menyusun visi misi itu berangkat dari perenungan. Ini menandakan bahwa dari awal beliau ini sebenarnya sudah bisa diberikan semacam assessment bahwa beliau ini merumuskan sesuatu yang akan beliau mampu wujudkan. Kenapa? Karena itu berangkat dari komitmen diri. Berangkat dari komitmen diri yang ingin dituangkan, dan hebatnya pemikiran yang berangkat dari diri ini itu betul-betul disesuaikan dengan apa yang menjadi sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada di suatu wilayah. Dan lebih hebatnya lagi adalah ini memang betul-betul sudah dipikirkan juga bahwa dengan konsep ini sumber daya manusianya sudah disiapkan juga konsep-konsep dalam rangka untuk mensupport atau mendukung daripada konsep itu. Nah, kita bisa melihat mungkin tidak banyak orang yang mampu membaca bahwa saya berani mengatakan ini mendeklar bahwa 90% lebih itu beliau mampu mewujudkan apa yang menjadi tagline beliau, visi misi beliau di era SKB. Bahkan itu mampu beliau merealisasikannya dengan waktu yang tidak normatif sebagai kepala daerah. Hampir efektif dikatakan itu 2 tahun lebih saja. 2 tahun lebih saja, 2 tahun lebih saja. Karena ini kan sudah banyak tahapan pemilu kada sudah seperti itu, Om Epe. Kenapa saya berani mendeklar seperti demikian? Dan saya mempertanggungjawabkan saya dan siap saya berdiskusi dengan siapapun yang mencoba memberikan koreksi terhadap pernyataan saya. Tagline itu kan jelas, menata Kutai Timur sejahtera untuk semua. Poinnya adalah bahwa beliau mencoba melakukan penataan di berbagai aspek, baik di aspek sumber daya alamnya, baik aspek di sumber daya manusianya, yang pengembangannya dilakukan misalnya pengembangan bagaimana menata birokrasi, bagaimana menata tata kelola pemerintahan desa, bagaimana menata tata pembangunan dalam perspektif infrastruktur yang sustainable, yang berkelanjutan. Ini terus dilakukan. Mungkin hebatnya lagi, itu tidak hanya membuat konsep penataan, tapi beliau juga di tengah-tengah untuk merapikan semua konsep, beliau juga secara tidak langsung mengoptimalisasi hal-hal yang mendorong bagaimana tata letak dasar daripada sebuah kebijakan. Jadi sehingga kepemimpinan selanjutnya itu paling tidak punya konsep dasar yang menurut saya itu representatif untuk diikuti. Bahkan kepemimpinan berikutnya itu kalau tidak menjadikan standar dasar yang dibuat beliau ini, itu akan mendapat, saya yakin, penilaian yang responnya pasti tidak terlalu bagus di mata masyarakat. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana beliau konsentrasi dalam rangka pemenuhan listrik. Bagaimana sekarang itu memang betul ada beberapa desa puluhan yang belum terselesaikan, tapi sudah on progress untuk penyelesaian, untuk diwujudkan. Dan ini saya yakin kalau beliau melanjutkan ini, maka di tahun 2025 itu insya Allah akan bisa selesai. Begitu juga dalam sisi misalnya penyediaan air bersih, infrastruktur jalan itu beliau tuh sudah menata bagaimana menyelesaikan hubungan kecamatan, hubungan desa, pemukiman, jalan tani dan sebagainya. Belum lagi yang paling utama itu adalah beliau mampu meramu kondusivitas. Tidak banyak pemimpin yang mampu meramu sehingga satu wilayah itu kondusivitas. Padahal kondusivitas ini penting dalam rangka investasi, dalam rangka harmonisasi keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Nah, ini mampu membangun bagaimana beliau itu dekat di semua agama, bagaimana beliau dekat di semua suku, paguyuban, ormas. Dan kita bisa lihat jarang sekali ada acara-acara masyarakat beliau tidak hadiri. Bahkan saya sering berkata, seandainya pun saya yang jadi beliau ini, saya tak bakal mampu. Kalau ada orang mengatakan beliau mampu mengikuti langkah-langkah seperti beliau lakukan, itu perlu kita lakukan uji dulu. Apakah betul tidurnya itu banyak di kendaraan. Nah, itu gambaran bahwa Kutai Timur ini menurut saya tidak banyak pertama yang mampu menjual ide, konsep, gagasan yang selaras dengan perkataan dengan perbuatan. Yang kedua, ini sudah diletakkan dasar kepemimpinan yang bagus, penataan yang bagus, sampai ke level birokrasi, level RT, sampai bagaimana melibatkan milenial dalam rangka menjawab
bonus demografi Iya. dan lain sebagainya, dan ini jarang pemimpin memikirkan generasi selanjutnya. Nah inilah OMP paling tidak gambaran saya bahwa kenapa saya juga terus ingin mengoptimalisasi perjuangan saya dalam rangka memenangkan beliau, karena saya anggap bahwa memperjuangkan beliau ini adalah memperjuangkan masyarakat Kutai Timur untuk tetap berada pada posisi harapan cita-citanya itu bisa terwujud seperti itu. Hampir dapat dipastikan juga Pak Agus, Ustadz Iya. Ardiansyah, bahwa relawan-relawan yang hadir di sini menyatakan begini. Kalau ada pemimpin yang baik, kemudian pemimpin yang baik ini kita biarkan bekerja sendiri tanpa didukung, rasa-rasanya kita menjolimi itu. Iya. Itu pengakuan dari relawan-relawan kita. Ya memang cinta kepada Ardiansyah Sulaiman. Nah tadi kan disebutkan bahwa ini sebuah perenungan. Akhirnya menjadi sebuah gagasan. Nah gagasan juga itu kan ditelurkan menjadi, ini komitmen. Kebijakan 50 program unggulan yang ada di pikiran Pak Ardiansyah Sulaiman, dan 50 program unggulan itu pasti bisa dilaksanakan. Apalagi melihat alhamdulillah APBD kita mampu untuk itu. Ini pertanyaan masyarakat ini Pak Ustadz. Kan kita bagi 3 klaster nih terkait dengan tagline hebat itu menuju 2045 itu. Kutai Timur hebat, kemudian desa hebat, kota hebat. Ada kota hebat. Nah yang menariknya ini adalah untuk menghebatkan sebuah desa itu kan kita harus mulai dari pembangunan RT dan kebijakan Bapak. Lalu kemudian memikirkan tidak mungkin RT itu bisa hebat kalau tanpa anggaran. Dan Bapak menyiapkan anggaran per tahun 250 juta. Pertanyaan kritis dari para netizen itu, kira-kira Kutai Timur mampu enggak membiayai dari 1.860 RT itu hampir 500 miliar loh per tahun itu. Lalu pertanyaan kemudian anggarannya dari mana? Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pengelolaan dana ini sehingga bisa sampai ke RT dan betul-betul dirasakan oleh masyarakat RT. Jadi perenungan ini bermula dari konsep hebat. Hebat juga saya coba masukkan usulan di Bapeda yang sedang merancang RBCP RBPD 2045, karena semua daerah di Indonesia itu harus membuat tagline Indonesia 2045 menjadi Indonesia Emas, 100 tahunnya Indonesia. Entah daerah lain apa, Kaltim apa. Nah, Kutai Timur saya menyampaikan kepada mereka pada saat itu, karena saya yang menyampaikan raperdanya. Dan alhamdulillah di dalam pembahasan dengan Bappenas, kemudian beberapa kali pembahasan dengan DPRD, beberapa kali pembahasan dengan bukan TAPD, ini yang dengan lembaga-lembaga masyarakat, karena mereka juga harus ikut ambil bagian, dan itu sudah berjalan. Hebat ini sesuatu yang niscaya. Ini tagline Kutai Timur hebat, sehingga di tahun 2045 betul-betul Kutai Timur hebat. Nah, perenungan yang harus saya lakukan adalah kalau RPJPD sudah menyiapkan tubuhnya untuk tagline hebat, kapan harus kita mulai hebat ini? Nah, di dalam visi misi saya persiapan 5 tahun ini, saya harus memulainya dari sekarang ini. Jadi hebat itu sendiri punya akronim. Akronimnya adalah hanya handal, E-nya elaboratif, kemudian BAT-nya berdaya saing dan berkelanjutan. Kembali ke visi misi tadi. Jadi semua, apakah visi misi, apakah 50 program, kalau 50 program ini murni turunan dari hebat. Dan visi misi ini kan nanti setelah kita bikin, nanti pembahasan secara
teknokratik nanti itu secara profesional ya Bapeda koordinasi dengan pihak-pihak akademisi mungkin untuk menyiapkan itu sesuai dengan tugas masing-masing. Tetapi yang tertera dalam 50 program yang merupakan jelmaan dari hebat itu adalah janji yang memang jelmaan hebat itu sendiri untuk 5 tahun ini. Janji yang bisa dilaksanakan. Janji yang harus dilaksanakan. Ya, harus dilaksanakan. Harus. Ya. Kalau bisa, saya meyakini bisa. Ya. Karena janji saya kemarin, ya 7 perunggulan itu yang kalau diambil satu persatu itu juga 50-an lebih. Iya. Ya, ambil satu persatu dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Nah, kita tidak lagi menata, tapi kita harus menjadikan Kutimene hebat 5 tahun ini. Iya. Handal, apa handal? Sumber daya manusianya. Baik di bidang pendidikan, bidang pertanian, bidang ekonomi, bidang budaya, bidang kesehatan, bidang sumber bidang ekonomi kreatif, kemudian bidang pariwisata, SDM yang berada di wilayah ini betul-betul harus memiliki kehandalan. Ya, harus memiliki keunggulan komparatif juga dari sisi kehandalannya. Yeah. Sehingga pada saatnya nanti di 2045 kita sudah nggak dipusingkan. Nah, yang menjadi dorongan besar kita ini berada di pusat pemerintahan Republik Indonesia. Ini yang menjadi dorongan bagi saya. Kalimantan Timur sudah dideklar sebagai pusat pemerintahan dengan hadirnya ibu kota negara. IKN. Dan kita berada di sekitar ini. Saya meyakini orang tidak hanya tertuju kepada pusat ibu kota negaranya. Orang akan melihat ini daya dukung daerah sekitarnya ini bagaimana. Dan Kutim harus lebih pertama kali harus masuk ke wilayah yang mendukung itu. Maka handal sumber daya manusianya, kemudian E-nya elaboratif di dalam pengelolaan sumber daya alam. Saya mengambil bahasa elaboratif ini dengan satu kata cermat terjemahannya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya apa? Dengan kita memiliki keunggulan sumber daya alam yang begitu luar biasa, yang meskipun daerah lain sama tetapi tidak memiliki keunggulan komparatif yang kita miliki, ya saya tidak ingin menyebutkan, tapi saya kira mari kita merenung saja. Sumber daya alam sekarang yang sedang yang dikelola, ada pertambangan, ada perkebunan, itu semua di dalam kasat mata identik dengan mengganggu ekosistem, mengganggu keberlangsungan lingkungan. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini di bidang perkebunan, saya sudah mendorong, karena Indonesia sendiri punya ISPO itu Indonesian Certificate Palm Oil. Kemudian di tingkat dunia ada RSPO. RSPO itu Roundtable Certificate Palm Oil. Untuk perkebunan yang memiliki 2 sertifikat ini sudah memiliki keunggulan komparatif dan sudah, karena apabila mereka punya sertifikat ini, mereka diyakini lingkungannya tidak akan terganggu, tidak akan rusak. Nah, berikutnya lagi seperti tambang, batu bara dan sebagainya, saya juga merasa yakin meskipun suatu saat tambang kita ini tidak lagi produksi dalam artian hulunya, tetapi hilirnya harus kita siapkan dari sekarang. Kenapa? Karena untuk menjadi daya dukung industri yang akan kita bangun nanti di Kutai Timur. Saya tidak bisa membayangkan untuk berapa jumlah besar kita butuh tenaga kerja. Bukan tenaga ini batu bara. Tenaga penggerak untuk power 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 ini listrik
Power plant. Bagi industrinya akan tumbuh. Betul. Mereka yakin pasti butuh batu bara. Nah, inilah yang saya katakan tadi, batu bara yang dibutuhkan itu tidak mesti harus batu bara yang prima. Tetapi konsep inilah yang saya katakan tadi, kita harus punya konsep tambang yang berkelanjutan. Ya. Jadi tidak kuras jual, tetapi kita butuh untuk agenda berikutnya. Nah, ini salah satu contoh sehingga elaboratif itu betul-betul menjadi daya pikir kita yang harus kita curahkan. Kita butuh sumber daya alam, tetapi jangan sampai ini menjadi akibat sengsara bagi anak cucu kita 50, 100, 200 tahun yang akan datang. Kita harus jauh berpikir. Saat ini meskipun kita sudah punya tambang batu bara, kita bersyukur masih memiliki hutan 50-60%. Ini harus dijaga. Harus dijaga. Karena enak kita hidup di Kutim nih, sangat enak. Dengan kondisi alam begini, kita sudah mendapatkan luar biasa kekayaan. Nah, ini elaboratif. Bagaimana harus betul-betul dicurahkan. Maka sumber daya manusia tadi betul-betul dicurahkan supaya ini jangan sampai terganggu. Berikutnya berdaya saing. Kita sekarang tidak bisa lagi membangun itu hanya dengan konsep manual, konsep ya biasa-biasa saja apa adanya. Karena sekarang eranya era teknologi, era digital. Betul. Ya, jadi harus konektivitas secara mendasar, infrastrukturnya, infrastruktur digitalnya, kewilayahannya, pemerintahannya, ini menjadi satu elemen yang menjadi kebutuhan utama kita sekarang ini. Ya, sering orang mengatakan mungkin smart city ya. Itu salah satu hal yang menjadi keharusan nantinya. Jawaban masa depan dan Kutim siap untuk itu. Tapi saya tidak berani menyebutkan apa-apa saja yang menjadi persyaratan. Tapi mulai sekarang kita harus. Nah, daya dukungnya juga adalah dengan konsep desa presisi atau desa digital. Nah, itu di 50 program udah kita siapkan itu. Nah, sehingga berdaya saing ini pada saat kita ingin membangun, ya, maka ini tetap menjadi keunggulan komparatif untuk kita publikasikan bahwa kita Kutim ini memang siap industri, baik industri besar, industri rumah tangga, industri kreatif, kita akan siapkan di sini. Siapa yang anak-anak kita, milenial kita, ibu-ibu rumah tangga, semua mereka berdaya guna melalui konsep-konsep yang saya buat, melalui program-program RT yang saya buat. Nah, berdaya saing dan berkelanjutan apa itu? Pembangunannya tidak boleh stagnan, berkelanjutan pembangunannya tidak boleh stagnan. Karena kalau stagnan, ini kita khawatir nantinya kita kehilangan momen. Ya, kehilangan momen, kita tidak berpikir kita harus maju, tapi kita berpikir orang daerah lain yang maju. Nah, ini yang saya katakan jangan stagnan, harus terus secara konsisten. Lagi-lagi kita memiliki wilayah yang keunggulan yang komparatif. Kita punya kawasan ekonomi Maloi. Dan itu berada di jalur kepulauan jalur Alki 2 yang konektivitasnya ini kita akan ketemu nanti daerah pertumbuhan dunia baru yang baru saya dengar beberapa waktu yang lalu itu akan dibangun terusan di Vietnam. Jadi saya lupa mendalaminya. Begitu saya mendengar kata itu langsung nanti masuk nyambung ke Alki 2 ini, saya begitu bangga, tapi lupa konsep terkait dengan perusahaan yang dibangun ini. Dan ini akan menjadi batu sandungan bagi Singapura yang sekarang ekonominya menjadi mungkin ekonomi dunia,
Nah sekarang ini kalau ini jadi, Iya. Singapura akan mendapatkan saingan luar biasa dan kita masuk ke alur ini. Itu yang saya katakan tadi, jangan sampai kita hanya berpikir mungkin hari ini oke, kita memerintah, besok biarlah orang lain. Saya berpikir bukan begitu. Makanya hebat ini harus saya siapkan dulu dari sekarang. Hebat ini menjadi pondasi. Menjadi pondasi. Iya, iya. Ya, menjadi pondasi. Itu tagline sehingga nanti sebagai salah satu konsep untuk implementatifnya, saya buat program unggulannya Iya. dan juga ada visi misinya. Betul. Ya, visi misinya. Tetap visi misi ini juga tercakup dalam 50 program, tetapi kita juga tidak menutup kemungkinan di visi misi ini ada masukan-masukan akademisi melalui nanti pembahasan teknokratik di dalam pembuatan RPCMD, Iya. RPCMD kita. Ya. Karena saya ya sedikit paham lah tentang itu. Iya, Tidak iya, mungkin iya. kita berdiri sendiri. Tadi kan kita sudah ngomong masalah Kutai Timur yang memiliki keunggulan yang luar biasa. Nah, kemudian saya melihat juga di 50 program itu ada satu keunggulan yang kita miliki. Katakanlah laut kita, Pak. Ya. Karena kita kan bicara tadi AKLI. Kalau AKLI yang Alki. Alki 2 itu ibaratnya dulu kan ada jalur sutra. Ya, Kemungkinan di era sekarang ini Betul, jadi Pak. jalur sutra. Iya. Jilid 2. Jadi dua, Ya. betul. Kita kan punya 152 garis pantai kita, Pak. Nah, saya melihat juga ini kan belum terlalu digarap secara maksimal ini. Khususnya Panjang garis pantai kita 500 km lebih. 500 km Iya. lebih. Nah, ini ada pertambahan nih informasi yang saya perlu dengar. Ini belum digarap secara maksimal, Betul. Pak. Masyarakat pesisir juga ini kan butuh juga program yang bisa meningkatkan kesejahteraan mereka, khususnya bagaimana memberdayakan nelayan tangkap di pesisir-pesisir kita. Ya, jadi itulah tadi yang saya katakan, kita kalau dibaca di misi yang kedua, Ya. jadi dari visi mewujudkan Kutai Timur tangguh, mandiri dan bersaing, Ya. kemudian diterjemahkan ke dalam misi yang kedua adalah Transformasi transformasi ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi dan industri yang berbasis pertanian, Iya, iya. perkebunan, kelautan, Iya, pariwisata, iya, iya. dan beberapa potensi itu Betul. harus menjadi pondasi dasar untuk kita bertransformasi secara ekonomi dan harus kita manfaatkan itu. Iya, Pertumbuhan ekonomi kita, alhamdulillah di 2023 kemarin saya lupa ingat, kita masuk angka 7 kalau nggak salah. 7%. 7%. 7%. Luar biasa. Melewati Betul. pertumbuhan ekonomi nasional. Betul. Ya. Bahkan juga melewati pertumbuhan Kaltim. Betul. Luar biasa Itu Kaltim. 2023. Iya, iya, Untuk iya. 2024 ini kita belum dapat rilis lagi. Betul. Baik dari Bapeda maupun dari Biro Pusat Statistik atau BPS. Iya, iya. Nah, transformasi ekonomi sekarang ini itu menjadi keniscayaan secara nasional ataupun internasional ya. Transformasi ekonomi, transformasi sosial, transformasi budaya dan seterusnya itu menjadi keniscayaan sekarang. Nah, kita tidak boleh tertinggal dalam hal ini. Ya. Dan saya paham kalau kita ingin membuat visi misi ini harus terkoneksi dengan APBD provinsi dan APBN, Iya, ya, dengan ya RPJMN provinsi, RPJMN nasional, RPJPD provinsi, RPJPD nasional harus terkonek dengan baik. Ya meskipun tidak semuanya, tapi harus terkonek. Iya. Salah satu yang memang menurut saya pas di Kutim ini kita siapkan transformasi ekonomi tadi. Ya, dengan cara kita terus menekan, memberikan ruang, memberikan waktu kepada masyarakat agar mereka tumbuh. Karena saya berpikir kalau kita tumbuh ekonomi secara makro, maka butir-butir yang ada dalam ekonomi makro itu ya kita investasi perusahaan besar, kemudian APBD besar, itu adalah barometer ekonomi makro. Tetapi saya menginginkan juga ekonomi mikro ini tumbuh melalui
peningkatan ekonomi kerakyatan. Klaster-klaster tadi itu. Ya betul, melalui UMKM, Iya. home industry, kemudian juga kegiatan-kegiatan kelompok tani, kegiatan-kegiatan kelompok nelayan, yang pada saat 3 tahun terakhir ini luar biasa, mereka berinteraksi dengan pemerintah melalui apa yang mereka inginkan. Iya. Saya berpikir pada saat mereka menyampaikan itu, ini berarti kebutuhan mereka. Benar. Dan saya menyampaikan kepada dinas terkait, ini modal. Iya. Dan ternyata betul. Saya ambil contoh di bidang pertanian, karena pertanian sekarang ini luar biasa ikutin. Sumber daya tenaga kerja yang terbesar di Kutim selama sampai 2023, karena dirilis kemarin 2023, itu 60.000 sumber daya yang terserap di bidang pertanian. Pertanian. Ya, melalui kelompok taninya, melalui UMKM-nya, ya. Itu tuh semua tenaga kerja, meskipun bukan tenaga kerja formal, tapi kan tetap orang bekerja di sana. Satu orang hari ini OWP sendiri, tapi kan memperkerjakan 2-3 orang, dan itu terus muncul di mana-mana. Kita menumbuhkan pariwisata yang berbasis agro, ya, berbasis persawahan, ternyata diminati masyarakat luar biasa. Sehingga kelompok tani juga, kalau mereka menunggu penghasilannya pada saat panen, ini selama panen belum mereka mendapatkan tambahan penghasilan melalui hiruk pikuknya orang masuk ke agrowisatanya kelompok tani. Tadi Bapak bicara, ini masuk ke pertanian, Pak. Ya, masih Saya biasa juga turun ke desa-desa itu melakukan gerombek. Salah satu kendala petani milenial kita, mereka kan rata-rata Pak, bukan lagi zamannya untuk seperti kita dulu, mencangkul dan sebagainya. Jadi saya lihat di 50 program itu terjawab Pak itu. Pemerintah daerah, program Pak Ardiansah Sulaiman, Pak Mahyunadi, ini sudah menyiapkan itu. Mekanisasi pertanian. Jadi berikutnya kalau kita berbicara pertanian dalam konsepnya lebih luas lagi, kita akan menyiapkan mekanisasi pertanian berikutnya. Karena hari ini muncul ini para petani milenial. Yang mereka kadangkala kalau masuk ke sawah itu mungkin agak sulit. Tapi berbicara orang tua, kasihan juga mereka masuk ke sawah. Nah, dengan sistem mekanisasi ini, saya merasa yakin mereka santai duduk manis di depan, di belakang setir, mereka menggarap sawahnya dengan mekanisasi. Meskipun hari ini masih ada mekanisasi yang manual, seperti hand traktor masih manual itu. Itu masih menggunakan fisik yang garapannya memakan waktu berhari-hari, tapi kalau dengan mekanisasi hanya berjam-jam. Akan kita siapkan itu nantinya ke depan. Bahkan pertanian digital juga, karena saya sudah saya berkunjung ke persawahannya di Kecamatan Kobeng. Hari itu uji coba dari IPB untuk konsep pertanian digital. Saya kira waktu itu mereka memberi bantuan, tapi ternyata hanya semacam uji coba. Bagus. Ya, jadi alat dipasang di tengah sawah dan itu terkonek dengan HP petani yang punya HP di rumah. Mereka hanya mengecek, oh hari ini kita nggak perlu turun ke sawah karena nggak ada yang dikerjakan sesuai petunjuk yang ada. Oh besok barangkali ya sudah waktunya kita mupuk. Oh besok mungkin persiapan panen. Itu terkonek dengan info-info dari alat digitalisasi tadi yang ditanam di tengah sawah. IPB sudah punya. Nah saya mau mengejar itu. Mau mengejar itu nantinya. Kalau saya membaca itu Pak, dengan digitalisasi pertanian itu banyak waktu yang efektif. Betul. Sehingga saya merasa yakin mungkin tinggal sekarang orang rebutan untuk memperluas lahan tanam. Nah, terkait dengan perluasan lahan, di sini juga ada Bapak singgung terkait dengan program Inklab.
Ya. Kemarin ada beberapa orang Pak kesini podcast juga Ya. tuh, Ustaz. Membahasakan Inklab TNK. Jadi saya bilang gol Inklab TNK itu ketika Pak Ardiansyah menjadi bupati. Ya. Memang ada usulan dari Pak Isra Nur, tetapi itu kan tidak semuanya masuk ke dalam itu. Tetapi Ya. yakinlah bahwa itu bertahap akan Ya. diperjuangkan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Ya. Timur. Bukan saja situ, di beberapa daerah misalnya ada di situ KBK, tetapi KBK yang sudah tidak punya kayu, itu kan perlu juga jadi pemikiran pemerintah daerah bagaimana lahan itu bisa masuk menjadi lahan Yang milik dimiliki oleh masyarakat, apa istilahnya itu? APL. PNK. APL yang bisa dijadikan sebagai lahan pertanian. Jadi Inklab itu bahasa lain dari dikeluarkannya kawasan menjadi areal penggunaan lain. Area penggunaan betul. Yang sekarang itu hanya bisa dilakukan dengan melalui perubahan tata ruang. Iya, iya. Dan sebenarnya itu sejak zaman Pak Awang, Ya. tapi itu berbicara saat Enklab Taman Nasional. Taman Nasional Kutai. Nah, pada tahun 2022 kemarin, itu perubahan tata ruang untuk seluruh Kalimantan Timur. Kutim mengusulkan, seingat saya, 102.000 hektar Iya. atau 120.000 hektar, saya lupa. Dan itu tidak hanya di Taman Nasional yang ada di Teluk Pandan dan Sangatta Kandolo, Selatan, ya. tapi semua wilayah di Kutim yang masih masuk di dalam area kawasan, Iya. seperti Batu Ampar. Batu Ampar tuh hampir semua desanya masuk kawasan. Masuk kawasan, Pak. Iya, Kecamatan Karangan diantaranya masih Iya, iya, masuk. Wilayah sebagian besar Bengalon di kilometer 125 dan sekitarnya itu. Kemudian juga Kecamatan Telen. Beberapa wilayah kita ini masih berada dalam kawasan. Nah, di dalam kawasan itu kita menyaksikan sudah banyak komunitas penduduk. Iya, iya. Bahkan secara struktur organisasi punya RT, punya dusun, ya, yang masuk di dalam wilayah desa. Iya, iya, iya. Pertanyaannya, mereka ini sudah hidup secara terorganisasi dengan baik melalui RT kepala dusun, dan mereka hidup di sana. Bagaimana mereka bisa hidup dengan nyaman dan tenang kalau mereka masih dihantu-hantui dengan wilayah yang tidak bisa mereka miliki dan tidak bisa mereka garap. Meskipun kita juga tahu ada beberapa zonasi kawasan itu yang memang nggak bisa diganggu secara total, ya. Zona intinya, zona apakah begitu, ya. Tapi kalau zona yang kira-kira bisa digunakan untuk APL, kenapa tidak? Ini yang sedang diperjuangkan. Betul. Nah, hubungannya dengan perluasan tanaman persawahan tadi, insya Allah itu sudah masuk di dalam program. Ya, tapi kita tidak hanya fokus pada kawasan, karena ternyata masih banyak lahan-lahan kita yang tidur, Lahan produktif sebenarnya. yang tidur. Iya, iya, iya. Ya, kita ambil contoh di Sangkima sana, ada di Bengalon, ada di Kaubun, ada di Kaliorang. Hampir semua wilayah kita punya lahan tidur. Ya, dalam tanda kutip nih lahan tidur nih. Tanda kutipnya adalah kenapa kok tidak digarap? Oh, karena petaninya sudah nggak ada lagi. Iya, 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 iya. Kenapa petani nggak ada? Mereka masih ada kok. Oh, tenaganya nggak mampu. Maka konsep mekanisasi tadi ini menjadi salah satu keniscayaan yang harus kita siapkan ke depan. Dan saya merasa yakin Kutim kita mampu untuk itu. Yaitu. Oke, baik Ustaz. Ini luar biasa nih. Sebenarnya kalau kita mau gali ini sampai besok tidak selesai di podcast ini. Tapi poin dan intisarinya kita sudah dapatkan di sini. Banyak pertanyaan-pertanyaan sebenarnya yang saya ingin tanyakan kepada calon bupati kita. Akan tetapi saya melihat apa yang disampaikan beliau itu sudah runtut. Tuh.
Ini artinya bahwa memang gagasan ini bukan gagasan sisipan. Gagasan ini memang beliau pikirkan secara matang Betul. untuk kesejahteraan masyarakatnya di Kabupaten Kutai Timur. Betul itu. Pak Agus, Siap. sebelum kita mengakhiri Siap. podcast ini, seperti biasanya, pernyataan terakhir dari Pak Agus, khususnya juga himbauan kepada masyarakat Kutai Timur terkait gawean pilkada yang kita hadapi saat ini. Jadi setelah mendengarkan paparan daripada calon bupati kita dan beliau bupati kita sekarang yang lagi cuti ya, Iya. ini menandakan bahwa apa yang menjadi visi, misi dan program-program dulu itu sebagaimana saya katakan di awal berangkat dari renungan yang dituangkan dalam pikiran yang saya yakin beliau sudah melakukan kalkulasi untuk bisa mewujudkan. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa kepada masyarakat bahwa visi misi itu adalah bagian yang harus diserahkan paslon di KPU untuk ikut kontestasi. Iya. Kenapa demikian? Karena memang visi misi inilah yang menjadi dasar untuk menilai dan melihat gambaran apa yang akan dilakukan paslon tersebut 5 tahun ke depan. Makanya regulasinya mengatur tentang keselarasan dengan RPJMD. Iya. Ada beberapa poin yang luar biasa yang masyarakat harus ketahui ya. Pertama adalah beliau mampu menghadirkan satu pemikiran menyelaraskan dengan Indonesia Emas Iya. 2045 dengan konsep bagaimana di Kutim mempersiapkan semua struktur Iya. ya, stakeholder sampai ke unsur-unsur generasi milenial dalam rangka menjawab bonus demografi. Dan itu hebatnya adalah beliau tidak hanya sekedar membuat programnya, tapi betul-betul membuat kerangkanya. Memberikan pelatihan kepada generasi, baik dalam sisi life skill dalam rangka menjawab sebagaimana dikatakan mekanisasi, bagaimana mampu bersaing di dunia tambang. Beliau juga memberikan pendalaman-pendalaman materi terhadap generasi dalam sisi entrepreneurship. Beliau juga memberikan pendidikan-pendidikan dalam rangka untuk mengembangkan perkembangan ekonomi-ekonomi lain, bahkan dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya ingin mengatakan bahwa tidak banyak pemimpin di negara ini itu yang memiliki pemikiran visioner. Memiliki pemikiran Yang visioner. Bukan saja visioner, ini pemikiran autentik. Ya, ini otentik. Sudah dari awal sudah saya katakan bahwa ini dari perenungan yang dituangkan dalam pikiran yang pasti diyakini mampu diaplikasikan. Tidak semua orang visioner. Dan bahayanya kalau pemimpin itu tidak visioner, dia akan cenderung berorientasi untuk kepentingan kelompok dan golongan. Yang indikator ala ukurnya itu susah kita mengukur. Ketercapaiannya kelak. Ya. Semua orang bisa membangun, tapi kalau tidak berkelanjutan, tidak sustainable, itu kan rumit. Nah, oleh karena itu, saya katakan di awal tadi bahwa ini sudah betul-betul ditata dan struktur di bawahnya udah lengkap. Betul. Birokrat kita itu betul-betul diberi penguatan pemahaman dari pendekatan perspektif bagaimana memahami perspektif hukum, BIMTEK tentang pendekatan hukum, sampai ke level pemerintah desa. Pendekatan dalam sisi ilmu informatika dan teknologi, bagaimana pendalaman terhadap regulasi-regulasi dan sebagainya. Jadi ini jarang sekali dimiliki oleh pemimpin-pemimpin. Dan kita itu bersyukur sekali punya pemimpin, sehingga harapan saya kepada masyarakat Kutai Timur, ini aset terbesar. Apalagi beliau akan didampingi seorang tokoh yang punya pengalaman di legislatif. Yang tentu sangat menguasai tentang bagaimana hubungan antara eksekutif dan legislatif. Dan perlu diketahui salah satu poin penting dalam rangka agar mampu menjawantahkan pembangunan, bagaimana hubungan legislatif dan eksekutif itu harmonisasinya terbangun. Dalam rangka harmonisasi yang betul-betul dalam rangka mewujudkan program-program masyarakat yang ingin. Harmonisasi produktif. Organisasi yang produktif. Dan nanti itu akan muncul anggota legislatif yang konstruktif dalam memberikan kritik.
Jadi harapan saya selaku ketua pemenangan berharap betul bahwa jangan kita sia-siakan, karena ini niatnya sangat tulus dan ini perlu kita baca sangat mendalam bahwa ini dalam rangka bagaimana generasi kita ke depan itu mampu menjawab masa di 2045. Sehingga kalau ini kepemimpinan tidak dipimpin oleh orang yang memiliki konsep visioner seperti ini, kita akan mengalami stagnasi. Yeah. Bahkan bukan stagnasi lagi, bahkan kita bisa mengalami sebuah kemunduran dalam sebuah kehidupan. Maka tahun 2025 45 itu tidak akan pernah menjadi bukan generasi emas, tetapi kita menciptakan generasi cemas. kita bisa jadi menjadi cemas. Iya. Sebagaimana beliau katakan tadi, kita sudah IKN. Ya, Perlu disiapkan kita menjadi wilayah penyangga Hati-hati. yang infrastrukturnya dalam sisi SDM dan SDA-nya itu sudah terpenuhi. Betul. Jadi harapan saya kepada masyarakat, Kutai Timur ini pasti kita sangat cintai dan sangat sayangi semua. Di dalamnya meliputi generasi-generasi kita semua, termasuk harapan besar kita APBD ini memang dipergunakan dalam rangka kepentingan masyarakat. Oleh karena itu saya berharap banyak bahwa godaan-godaan tentang pragmatisme, godaan-godaan tentang transaksional itu mudah-mudahan mampu kita lawan secara bersama. ya. Kita mampu lawan secara bersama. Ada sebuah tawaran pemimpin yang ingin melanjutkan Kabupaten Kutai Timur ini yang kita yakini ide, konsep, gagasannya sangat konstruktif, sangat rasional, dan sangat punya visi ke depan untuk mencapai bagaimana menyiapkan semua stakeholder, generasi milenial Z dan lain sebagainya. Karena kalau bukan kita yang melawan kepentingan-kepentingan sesaat yang punya orientasi hanya berkuasa dalam rangka orientasi yang berbeda, tidak memiliki konsep gagasan yang murni atau otentik, ini sangat berbahaya bagi generasi kita dan sangat berbahaya bagi kehidupan kita. Jadi harapan saya tentunya pada kesempatan berbahagia ini di tanggal 27 November 2024 dengan niat yang tulus saya sampaikan kepada kita semua, karena sebuah keyakinan bahwa kepemimpinan Armin akan memberikan pondasi dasar tata kelola pemerintahan yang bagus terhadap Kabupaten Kutai Timur, maka jangan lupa kita pilih Armin ya. Luar biasa. Ya, mungkin begitu. Oke, makasih. Ustadz, pernyataan terakhir dari hasil diskusi kita. Saya 2 malam yang lalu saya menonton sampai jam 1 malam itu 2 peristiwa sejarah yang penting terjadi di dunia. Iya, iya. Pertama, sejarah Perang Dunia Kedua. Kesimpulannya adalah saat selesai saya menonton itu ada sebuah ambisi yang inkonstitusional oleh seorang Hitler yang dengan pongah ingin menjadikan rasnya orang Jerman itu terbaik di dunia. Itu salah satu alasan terjadinya hancurnya dunia pada saat itu. Ya. Dan saya menonton durasinya itu sekitar 30 menit durasi film itu, tapi itu film tapi kejadian asli. Bagaimana Hitler menghancurkan Polandia, bagaimana Hitler membakar seorang tokoh agama Yahudi saat itu, dibakar hidup-hidup. Luar biasa kepongahannya. Dan terakhirnya dia hancur. Yang kedua, saya menonton wawancaranya Presiden Soekarno dengan seorang wartawan Jerman. Salah satu pertanyaannya adalah, apa yang saudara miliki sekarang? Kepada Soekarno. Soekarno menjawab, saya memiliki semuanya. Karena saya membaca semua tokoh-tokoh dunia. Dibaca dia semua. Dan dia menyimpulkan sebagai sebuah konsep yang dia miliki. Nah, saya sebenarnya tidak sengaja menonton itu, tetapi saya mengambil intisari yang saya katakan sekarang ini. Dengan keunggulan komparatif, kita jangan sampai pongah memanfaatkan SDA, lalu akhirnya nanti menyisakan dampak yang kesengsaraan bagi anak-anak kita yang akan datang. Sehingga dalam benak saya ini tepat saya katakan elaboratif di dalam pengelolaan sumber daya alam. Nah, yang kedua, orang-orang yang terdahulu
ya kita ambil kebaikannya. Iya. Dan saya terima kasih kepada founding father kita di Kutai Timur yang menata dasar ini ya melalui konsep agribisnis ya. Ada pembangunan kawasan ekonomi diteruskan oleh Pak Mahyudin, Pak Isran dan Pak Ismo terus ya. Pak Isran membuat lagi pelabuhan Kenyamukan dan itu penting, dua-duanya penting. Kawasan ekonomi Maloy itu sebagai pusat industri, kawasan pelabuhan Kenyamukan itu sebagai konsep tol laut perdagangan, jalur perdagangan dan jalur transportasi manusia ya, massa maksudnya yang bisa menurunkan harga kebutuhan pokok kita di Kutai Timur. Makanya di dalam konsep menata kemarin itu diantaranya kalimat 7 program unggulan itu saya akan memfungsionalkan pelabuhan ekonomi Maloy, kawasan itu Maloy, saya akan memfungsionalkan pelabuhan Kenyamukan. Dan sekarang dalam proses 90% pelabuhan ekonomi Maloy sudah dapat surat izin dari Kementerian Perhubungan, sudah bisa digunakan. Perusahaan yang sudah beroperasi di sana sudah tinggal menyiapkan diri untuk memanfaatkan PT Palmas Relasi Indonesia. Sementara pelabuhan Kenyamukan jalannya tahun ini itu digarap oleh 3 sumber keuangan. Ada APBN, ada PT KPC dan ada APBD Kutai Timur. Ini terus bergerak nih. Sehingga pada tahun depan itu nanti menyiapkan impras kebutuhan terkait dengan terminal pelabuhan dan sebagainya. Sehingga saya melihat semoga saja di akhir tahun depan itu sudah fungsional. Kalau sudah fungsional, Pelni mungkin bisa mengincar di sana. Kemudian barang-barang tidak perlu lagi dibongkar di Samarinda atau Balikpapan. Sehingga rantai pasok nilainya akan dikurangi dan harga yang murah kita dapat itu. Nah, jadi konsep-konsep yang mereka tanamkan dari awal itu harus kita fungsionalkan, bukan kita telantarkan ya. Itu sudah dibuat, ditelah dengan baik. Ya, itu. Oke, baik. Terima kasih Ya. Pak Ardiansa Sulaiman. Terima kasih Siap. Agus Riansa Ridwan. Mudah-mudahan nanti kita akan bicara lagi lebih lanjut. Siap. Mudah-mudahan ya. Amin. Karena saya itu persis bagaimana sibuknya Ustaz Ardiansa Sulaiman. Karena kesibukan beliau, saya hitung jari baru 5 kali bertemu setelah pilkada. Dan tadi saya baru ingat, Ustaz. Pertemuan saya dengan Ustadz Ardiansa Sulaiman itu pada saat banjir besar melanda Sangatta. Ya. Saya bertemu beliau di pinggir jalan depan. Beliau colek saya. Saya balik. Langsung beliau bertanya, bagaimana podcast? Nah, itulah yang menginspirasi saya untuk mengaktifkan podcast ini kembali. Dan alhamdulillah ini bisa memberikan sebuah solusi. Bagaimana kita mencerdaskan logika politik rakyat. Dan di podcast ini juga kita selalu menghimbau agar supaya masyarakat itu tidak lagi pragmatis. Hati-hati. Konsep Kutim hebat ini bukan untuk kita sesungguhnya, tetapi untuk generasi kita selanjutnya. Pak Ardiansa Sulaiman sudah berhasil menata kembali Kabupaten Kutai Timur. Kemudian dalam penataan itu menanamkan fondasi dasar untuk menuju Kutim 2045 sebagai kabupaten hebat. Kita mendengar Indonesia emas di 2045. Akan tetapi daerah-daerah yang tidak mempersiapkan konsep dasar untuk menuju ke Indonesia emas itu akan berbahaya dan bisa menjadi Indonesia cemas. Insya Allah di Kutai Timur tidak akan begitu. Karena kita akan menjadi satu daerah yang hebat. Saya akhiri podcast ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Terima kasih, Om. Ustaz. Ya.